Selamat bertemu kembali di materi bidang studi teknologi dasar otomotif yang sebelumnya kita sudah menjelaskan masalah gaya dan arah gaya. Jadi untuk kelanjutan video kita yang berikutnya ini, kita mulai masuk kepada bagian A, menentukan besarnya gaya. Besarnya gaya dapat ditentukan oleh skala tertentu. Misalnya, 1 cm mewakili 1 Newton atau kelipatannya. Jadi kalau kita bilang di sini ada kelipatan, artinya untuk contoh, misalnya udah diterangkan di dalam buku, 1 cm mewakili 1 Newton, mungkin 2 cm dapat mewakili 2 Newton. 3 cm mewakili 3 Newton. Dan seterusnya. Satuan gaya ditentukan oleh sistem satuan S1, SI maksudnya, atau standar internasional yang dinyatakan dengan Newton atau N besar. Dapat kamu lihat pada gambar. Di sini tadi yang disebutkan dengan SI, standar internasional, satuan Newton di sini dengan N besar. Kita lanjutkan. Garis lukisan gaya itu yang dinyatakan dengan N dapat diperpanjang sesuai besarnya gaya. Di situ disimbolkan dengan huruf F. Titik tangkap gaya A dapat dipindahkan sepanjang lintasannya. Jadi kalau kita lihat pada gambar contoh di bawah, titik tangkap gaya adalah A. Dianggap ini titik tangkapnya A. Dapat dipindahkan sepanjang lintasannya. Jadi ini adalah lintasan. Asalkan besar dan panjangnya tetap sama sesuai dengan gaya F. Sesuai dengan gaya F. Jadi ini F-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, besarnya gaya dapat ditentukan oleh skala tertentu. Satuan gaya ditentukan oleh sistem satuan SI atau standar internasional yang dinyatakan dengan Newton atau N. Garis lukisan gaya itu dapat diperpanjang sesuai dengan besarnya gaya atau F. Titik tangkap gaya A dapat dipindahkan sepanjang lintasannya. Jadi titik tangkap di sini dapat kita pahami bahwanya titik letak posisi awal benda yang sepanjang lintasannya itulah perpindahannya atau besarnya gaya tadi F. Mungkin kita dorong atau kita tarik. Jadi itulah perpindahannya. Jadi pergeseran benda dari A ke F, dari mulai titik tangkap titik awal benda tersebut dan kemana arah gaya atau gaya dorong atau gaya tarik yang kita berikan tadi. Itu maksudnya. Selanjutnya bagian B. Menyusun dua buah gaya. Arah gerak dan besar gaya pada benda A. Sini kita lihat. Pada benda A. Sini kita lihat. Dipengaruhi oleh dua komponen gaya masing-masing. Gaya F1 dan F2.
Pengaruh gaya F1 dan F2 terhadap benda titik A dapat diwakili oleh resultan gaya, hanya huruf F besar di sini. Yang besarnya dapat ditentukan sebagai berikut. Di sini ada rumus. Arah gerak dan besar gaya pada benda A, inilah bendanya, dipengaruhi oleh dua komponen gaya masing-masing, gaya F1 dan F2. Pengaruh gaya F2, F1 dan F2 terhadap benda atau titik A dapat diwakili oleh resultan gaya. Jadi resultan gaya tadi adalah F, dan besarnya dapat ditentukan sebagai berikut. Di sini ada contoh gambar. Ini sebagai contoh gambar. Di mana gaya tadi, di mana resultan gayanya, di mana pengaruh gayanya tadi. Selanjutnya di sini ada ditentukan rumus. Jadi F sama dengan akar F2, F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah 2F1 kali F2 kali cos X. Jadi kami dapat dia di situ. Menyusun dua buah gaya menjadi gaya resultan atau F. Ya, di sini rumusnya. Kamu dapat nanti memperdalamnya ini di fisika, pada bidang fisika. Jadi sudah dapat membantu untuk penjelasan rumus tersebut, atau dapat kita bantu nanti melalui jam pertemuan katanya. Bila sudut A dibagi dalam A1 dan A2, maka dapat dituliskan persamaan. Lihat di sini. Bila sudut A dibagi dalam A1 dan A2, maka dapat dituliskan persamaan. Di sini ditemukan lagi rumus. F1 per sinus A1 sama dengan F2 per sinus A2 sama dengan F sinus A. Jadi ini hasilnya. Untuk lanjutannya, menyusun lebih dari dua gaya. Benda A dikenai tiga buah gaya, F1, F2, dan F3. Jadi di mana bendanya? Ini bendanya. Posisi benda. Bila A dikenai tiga buah gaya, artinya ada F1, ada F2, ada F3. Kamu dapat memperbesar video ini. Di mana ada F1, di mana ada F2, di mana ada F3. Maka resultan gayanya dapat dijabarkan sebagai berikut yang tertulis di dalam rumus. Ya, untuk sementara waktu video kita sampai di sini dulu. Untuk tugas kelanjutannya dapat kita berikan pada
kolom tugas.